Usahakan untuk mengungsikan orang tua atau lansia yang hidup bersama dengan kita. Ini hanya 1 atau 2 bulan saja. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Seperti kita ketahui, saya pernah kemarin meramalkan tentang gunung meletus dan juga tsunami. Dan kali ini kita akan memasukkan data yang saya juga ambil yang mendasari ramalan hal itu tadi. Mengingat bahwa tahun lalu hal itu pun nyaris terjadi, dan kali ini Lab Geodesi Institut Teknologi Bandung, Geodesi ITB, data yang didapat dari GNSS mereka menunjukkan bahwa terdapat akumulasi energi yang ada di bagian megatrust Selat Sunda hingga ke pesisir selatan Pulau Jawa. Dan pesisir Pulau Jawa itu termasuk di dalamnya adalah Pelabuhan Ratu hingga Parangtritis. Bahkan berdasarkan riset permodelan, ini didapatkan informasi bahwa potensi tsunami setinggi hingga 20 meter itu bisa terjadi di tempat tersebut. Dan ini semua terjadi jika gempa dengan magnitudo sebesar 7,8 hingga 9 skala Richter itu terjadi. Dan jika itu terjadi, tidak hanya tempat-tempat tersebut yang terkena, tapi juga sebagian wilayah Jakarta, terutama yang ada di tepi pantai, seperti Pluit, Ancol, Gunung Sahari, Gajah Mada, hingga Kota Tua. Ini terancam juga bisa terkena dampak tsunami itu tadi. Hal ini juga ditandai dengan turunnya permukaan tanah hingga lebih rendah dari permukaan air laut untuk di daerah-daerah tersebut tadi berkisar antara 1 hingga 2 meter dari permukaan air laut. Nah, menurut para ilmuwan seperti itu akan seperti apa menurut kartu saya? Kita akan lihat sama-sama, dan sebaiknya kalian semua dalam keadaan duduk untuk mendengarkan ini karena ini penting sekali, dan apapun itu sebaiknya memang kita lebih baik siap-siap daripada kita belum siap apapun yang terjadi nanti. Kita lihat kartu pertama. Kalau saya lihat dari kartu The Five of Pentacles ini, kita ada di tengah-tengah. Mau percaya ini nggak terjadi atau tidak, atau terjadi. Mau percaya ini tidak terjadi atau terjadi. Kalau saya sih mendingan percaya ini terjadi agar kita bisa bersiap-siap. Daripada kita menyesal nanti terus kemudian ini terjadi tapi kita menganggap hal itu tidak terjadi. Kalau saya pikir sih ini akan terjadi. Nah, apakah setinggi itu? Kalau saya bilang tidak. Tetapi apapun tadi, ini akan membawa air laut menuju ke darat, dan ini pasti akan menimbulkan kekacauan dan juga pasti akan mengganggu aktivitas sehari-hari kita. Terutama jika ternyata gempa tersebut dirasakan getarannya hingga ke daratan. Kalau tsunami biasanya gempanya itu jauh dan terus memicu gelombang yang akan menyapu daratan. Nah, tapi apapun tadi sebaiknya kita siap-siap saja. Yang kedua adalah kita siap-siap. Siapkan semuanya. Jika ternyata kita memiliki sebuah koper, jika terjadi sesuatu kita langsung bisa angkat dan kita pergi, ada baiknya hal itu disiapkan, terutama jika ternyata kalian semua memiliki keluarga atau tinggal di daerah-daerah yang tadi disebutkan. Ini bukan isapan jempol, dan ini adalah sesuatu yang sebaiknya kita waspadai agar kita tidak menyesal nanti. Ada baiknya juga ternyata kartu saya menunjukkan kita bersilaturahmi dengan tetangga kita. Orang-orang di Jakarta kebanyakan sibuk sendiri, tidak mengenal, kalaupun mengenal cuma mengenal nama, nggak saling memberitahukan, sehingga jika terjadi sesuatu akan lebih mudah karena tetangga adalah orang yang pertama kali akan bisa membantu kita dan membutuhkan pertolongan dari kita. Maka daripada itu, cobalah untuk menjalin hubungan dari sekarang, dan jangan sampai nanti saat terjadi sesuatu kita akan kesulitan karena mereka sudah tidak ada atau nggak janjian dulu sama kita. Yang berikutnya adalah coba titipkan rumah kita juga kepada tetangga atau kepada siapapun jika ternyata kebetulan saat ini mendekati libur Nataru, kalau ternyata harus keluar rumah walaupun itu cuman sehari, 5 jam, 6 jam, ada baiknya dititipkan sehingga apapun yang terjadi kita akan tahu dan diberitahukan, dan sehingga kita tidak akan, kalau orang Jawa bilang itu kedandapan atau kebingungan saat sesuatu yang tidak diinginkan itu terjadi. Dan menurut kartu The Hierophant, cobalah untuk dengarkan woro-woro dari pemerintah. Apapun update terkini sebaiknya kita harus ketahui. Jangan lewatkan satu hari pun, paling tidak selama 1-2 bulan ke depan, untuk selalu memantau cuaca dan juga hal-hal yang ada di sekitar kita, karena dengan kita memperhatikan tanda tersebut kita akan bisa memprediksikan apa yang akan terjadi di daerah kita nanti.
Tidak ada salahnya juga ternyata kita memperhatikan sesuatu yang berbeda. Karena kartu The Page of Cups meminta kita tidak hanya melihat ke satu titik di mana kartu-kartu yang lain itu menyuruh, tapi juga ke titik-titik yang ada di sekitarnya. Kelistrikan. Hati-hati jika ternyata hujan, terus kemudian listrik itu tadi bermasalah, itu akan bisa menimbulkan kebakaran. Mana ini adalah bencana yang berbeda lagi, tapi bisa dipicu oleh apa yang terjadi saat ini, dan ini harus kita waspadai. Hal-hal yang lain juga sangat diperlukan, seperti lubang di jalanan atau jalur evakuasi yang terhambat, dan hal-hal seperti sungai atau got yang meluap. Cobalah kita tahu, dan hal-hal ini ada di sekitar kita. Juga pahami dan mengerti jalur evakuasi. Jika tempat tinggal kita menyediakan tempat di mana kita bisa berkumpul, tempat di mana tidak ada apapun yang akan menghalangi, daerah yang lebih tinggi atau apapun, dengan kita mengetahui itu ada di mana dan kita sosialisasikan kepada orang-orang di sekitar rumah dan keluarga kita, kita akan bisa terhindar dari hal itu tadi. Terutama jika ternyata hal tersebut akan terjadi di malam hari saat kita tidur nyenyak. Usahakan untuk mengungsikan orang tua atau lansia yang hidup bersama dengan kita. Ini hanya 1 atau 2 bulan saja. Pindahkan mereka ke tempat yang lain, karena jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, pasti akan sangat sulit untuk beliau-beliau ini tadi. Mengingat usia dan mobilitas mereka yang terbatas, ada baiknya kita yang harus bisa memikirkan dan juga bisa mempertimbangkan satu tindakan untuk memberikan keselamatan kepada mereka semua. Ketahuilah juga nomor-nomor resmi yang diberikan oleh pemerintah untuk terjadinya sesuatu dan hal-hal yang tidak diinginkan. Nomor-nomor itu seperti nomor di bawah ini. Nah, ini adalah nomor-nomor yang kalian harus hubungi jika terjadi sesuatu. Mungkin ada nomor yang lainnya, silahkan dicatat dan masukkan ke ponsel kalian. Sesuatu yang tidak diinginkan terjadi tanpa kita antisipasi, dan saat itu terjadi sebaiknya nomor itu ada di tangan kita. Tapi kalau ternyata kalian ingin mengetahui masa depan kalian tahu nomor yang mana yang harus dihubungi nanti. Dan terakhir adalah nggak ada salahnya menghindari tempat wisata yang ada di tepi pantai. Saya tidak artinya di sini membuat orang-orang ini malah merugi atau tidak mendukung pariwisata. Tapi hanya di tempat-tempat ini tadi, cobalah untuk mempertimbangkan ke tempat yang lainnya dahulu. Ataupun kalau mau ke sana ya siapkan semua hal yang harus disiapkan. Karena kita tidak akan pernah tahu. Gempa ini nggak akan pernah ngasih tahu dulu. Dan apapun yang terjadi, semoga kita akan tetap dalam lindungan Sang Kuasa dan kita akan tetap bersama keluarga yang kita sayangi. Terima kasih sudah menonton konten ini. Bagikan jika ini bermanfaat. Silahkan subscribe jika kalian menantikan konten serupa. Terima kasih. Sampai jumpa dan salam.